إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala tidak menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini hanya untuk hal yang sia-sia. Hanya untuk menggapai nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu ini belaka. Allah Jalla wa Ala berfirman: "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami tidak mencipta kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir dan nilai-nilai dunia yang semu lagi menipu belaka? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat selama kalian hidup di dunia ini? Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita kecuali untuk sesuatu yang karenanya Allah menurun kitab-kitab sucinya, karenanya Allah mengutus para nabinya, karenanya Allah menciptakan surga dan neraka, dan karenanya Allah menciptakan dunia ini, yaitu untuk merealisasikan ubudiyah penghambaan kita hanya kepadanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Aku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita telah menyadari bahwa kita tidak diciptakan kecuali untuk menghambakan diri kita kepada Allah, maka ketahuilah waktu yang kita miliki untuk merealisasikan penghambaan kita kepada Allah dan dengannya kita mengharapkan surga dan keselamatan dari nerakanya, itu sangatlah sesaat,
waktu tersebut sangatlah pendek. Bahkan kalau kita bandingkan dengan waktu akhirat, maka waktu yang kita miliki di dunia ini untuk membebaskan diri kita dari neraka Allah dan meraih syurganya, boleh dikata tidak lebih dari 1,5 jam. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 bulan di dunia ini. Dan Nabi SAW bersabda, inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dhalik. Umur mayoritas umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang memiliki umur yang lebih dari itu. Maka apabila kita memiliki umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini, maka jika dibandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Dan 1,5 jam tersebut akan berputar, selalu bergerak, dan akan berkurang. Kita akan menghabiskannya, baik dengan ketaatan kepada Allah ataukah dengan kemaksiatan kepadanya. Waktu tersebut akan tetap berputar dan akan habis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia sedang berjalan menuju ajal, berjalan menuju alam barzakh, berjalan menuju hari kiamat tanpa terkecuali. Islam tidak mengenal istilah berjalan di tempat atau mundur ke belakang. Semua manusia di dunia ini sedang berjalan menuju kematiannya, berjalan menuju ajalnya. Baik yang sedang berbaring, yang sedang duduk, yang sedang berdiri, ataukah yang sedang berlari. Yang sedang beriman maupun yang sedang kufur kepada Allah. Yang sedang melakukan ketaatan ataukah yang sedang melakukan maksiat kepada Allah. Kullun nasi yaghdu. Semua mereka sedang berjalan. Semua mereka sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mereka sedang berjalan menuju alam barzakh yang berisikan azab ataupun nikmat. Semua mereka sedang berjalan untuk hari kiamat. Semua mereka sedang berjalan untuk dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Fabayi'un nafsah. Dan semua mereka sedang berkorban. Ada yang berkorban untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Dan ada pula yang sedang berkorban untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah di hari kiamat kelak, ia sadari ataukah tidak. Ibadallah, apakah demi nikmat yang penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam kita rela kehilangan surga Allah Jalla wa'ala? Apakah demi dunia yang semu lagi menipu ini, yang seandainya kita bisa menikmatinya, maka kita akan menikmatinya tidak lebih dari 1,5 jam. Kita rela dibakar di dalam neraka Allah pada hari kiamat kelak. Apakah demi dunia yang semu lagi menipu ini, yang masa pemakaiannya tidak lebih dari 1,5 jam, kita rela terusir dari telaga Nabi SAW? Di antara penyesalan terbesar penduduk neraka Allah di hari kiamat kelak adalah mereka tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan untuk mereka membebaskan diri mereka dari neraka Allah dan meraih syurganya ketika mereka di dunia. Allah Jalla wa'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Mereka penghuni neraka Allah berteriak-teriak di dalamnya. Mereka berteriak memanggil, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini.
Kami ingin mengamalkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dahulunya kami tidak kerjakan. Kami ingin haji ya Allah. Kami ingin puasa, kami ingin salat, kami ingin bersedekah, kami ingin umrah, kami ingin berbakti kepada kedua orang tua kami ingin membaca Al-Quran, kami ingin salat malam. Akhrijna na'mal salihan kunna ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka-Mu ini agar kami mengerjakan amalan-amalan yang dahulunya tidak kami kerjakan. Maka Allah jawab permintaan mereka tersebut dengan sebuah jawaban yang membuat mereka menyesal selama-lamanya, membuat mereka menyesal dengan sebuah penyesalan yang tidak berguna lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar? Bukankah kami telah memberikan kepada kalian waktu, umur yang sudah cukup untuk membuat kalian ingat kepada Allah? Di antara ulama tafsir ada yang mengatakan maksudnya umur 17 tahun. Ada yang mengatakan maksudnya 20 tahun. Ada yang mengatakan maksudnya 40 tahun. Dan ada yang mengatakan maksudnya adalah 60 tahun. Maka Allah katakan, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk mengingatkan kalian kembali kepada Allah? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ibadallah, waktu yang kita miliki di dunia ini itu semuanya akan dihisab. Nabi SAW bersabda, la tazulu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah langkah seorang hamba bergerak di hari kiamat kelak kecuali dia harus menjawab 4 pertanyaan. An waktihi fima afnah. Yang pertama tentang waktunya secara umum. Kemana ia habiskan? Yang kedua wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya kemana ia usangkan? Para pemuda ini dirahmati Allah. Perhatikan hadis Nabi ini. Setelah Nabi sebutkan tentang waktunya kemana ia habiskan, Nabi sebutkan lagi secara khusus tentang waktu masa mudanya. Kemana dia usangkan. Padahal kalimat waktunya secara umum itu sudah mencakup waktu muda, masa muda. Bersamaan dengan itu Nabi sebutkan lagi secara khusus masa mudanya. Kemana ia usangkan. Karena masa muda adalah masa emas. Baik tidaknya seseorang di masa tuanya itu sangat bergantungan dengan masa mudanya. Hancur tidaknya seseorang itu sangat bergantungan dengan masa mudanya. Makanya Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang semenjak masa mudanya dia sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Kalau ada orang tua yang sudah membungkuk badannya menjadi ahli salat, ahli puasa, baca Al-Quran, salat tahajud, haji, umrah, itu biasa. Justru kalau tidak itu kebangetan namanya. Tetapi yang luar biasa itu adalah seorang pemuda yang syahwatnya masih sempurna. Dia memiliki fasilitas yang sempurna untuk bermaksiat kepada Allah. Dia memiliki waktu, memiliki kesehatan, memiliki fasilitas dan tiada yang menghalanginya kecuali rasa takutnya kepada Allah. Pintu-pintu maksiat terbuka lebar di hadapannya tetapi dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Inilah seorang pemuda yang Nabi katakan ajiballahu min syabbin laisat lahu sabwah. Allah amat kagum kepada seorang pemuda yang semenjak masa mudanya sudah mampu mengontrol hawa nafsunya. Yang ketiga kata Nabi SAW wa an ilmihi fi ma'amilah. Tentang ilmunya. Apakah dia sudah mengamalkannya? Allah tidak melihat. Anda sudah hafid Al-Quran ataukah tidak? Allah tidak melihat Anda sudah hafal Sahih Bukhari ataukah belum? Anda S1, S2, S3 ataukah Anda seorang profesor? Allah tidak melihat kepada Anda alumni Madinah ataukah alumni Mekah. Alumni Yaman ataukah alumni Mesir. Yang Allah lihat dari ilmu yang telah engkau pelajari adalah fima amila bih. Engkau amalkan ataukah tidak. Dan yang keempat Nabi SAW katakan wa'an malih.
tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana ia memperolehnya dan kemana ia belanjakan. Di dalam hadis lain yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 perkara sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara berikutnya. Yang pertama Nabi sebutkan, wa'an syababika qabla farak. Syababaka qabla farak. Qabla haramik. Masa mudamu sebelum kamu tua. Ketika sudah tua baru berangan-angan, seandainya dahulu saya belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab. Seandainya dulu saya haji, saya umrah. Sekarang saya sudah tua, nggak sanggup lagi haji, udah nggak sanggup lagi pergi umrah, udah nggak sanggup lagi menghafal Al-Quran. Kemana ketika engkau masih muda? Dan bagi yang masih muda dan belum tua, itta'id bi ghairih. Jadikan pelajaran dari kehidupan orang lain. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luang sebelum engkau disibukkan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, ghinaka qabla faqrik. Ketika engkau masih kaya, manfaatkan kekayaanmu sebelum engkau miskin. Karena Allah Maha mampu menjadikan orang yang saat ini dia adalah orang terkaya di Indonesia, nanti sore sebelum terbenam matahari Allah mampu membuat dia menjadi orang termiskin di Indonesia ini. Jangan nanti ketika Anda sudah miskin baru berangan-angan, seandainya saya sudah membangun sebuah masjid. Seandainya banyak fakir miskin yang telah saya bantu. Seandainya dan seandainya. Yang berikutnya Nabi katakan, sihataka qabla maradik. Kesempatan sehatmu sebelum engkau sakit. Dan yang kelima Nabi katakan, wahayataka qabla mautik. Kesempatan hidup yang masih Allah berikan sebelum engkau mati. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ibadallah, sidang salat Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta atharus salaf yang berbicara tentang pentingnya waktu sangatlah banyak dan sesuatu yang dimaklumi oleh keumuman kita. Dan kalau kita melihat bagaimana para salaf menilai tentang waktu, maka kita dapatkan ucapan-ucapan yang begitu indah dan begitu menampar dan mencambuk-cambuk diri kita ini. Cukuplah bagi kita sebagai sebuah renungan ucapan sahabat yang mulia berikut ini, ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ma nadimtu nadami. Tidak pernah aku menyesal seperti penyesalanku. Gharabat fihi syams naqasa fihi ajli walam yazid fihi amali atau kama qala radhiyallahu an. Aku belum pernah menyesal dengan sebuah penyesalan yang menimpaku, di mana matahari tenggelam di waktu tersebut, di suatu hari. Dengan itu telah berkurang jatah hidupku di dunia ini, semakin dekat ajalku, tetapi amalanku justru tidak bertambah. Apabila seorang Abdullah bin Mas'ud, sesosok beliau berkata demikian, padahal kalau kita membaca sirah mereka, kita tidak mendapatkan perbuatan yang sia-sia dari mereka. Kita tidak mendapatkan mereka punya majelis ghibah. Ya, kita tidak dapatkan mereka melakukan yang tidak bermanfaat. Kalau kita membaca sirah mereka, waktu mereka penuh dengan kebaikan.
Salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, jihad bersama Nabi, umrah bareng Nabi, salat di belakang Nabi, majlis ilmu, cari nafkah, dan seterusnya. Tidak kita dapatkan perbuatan yang sia-sia dari mereka. Bersamaan dengan itu, itulah ucapan beliau. Lalu bagaimana dengan kita jamaah yang dimuliakan Allah? Demikian mereka mengerti tentang waktu. Karena masuk tidaknya kita ke dalam syurga Allah. Dan selamat tidaknya kita dari neraka Allah setelah taufik dan rahmat dari Allah. Itu bergantungan bagaimananya kita memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Maka yang Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibadallah, sidang jamaah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma muqallibal qulub thabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Dakwah yang kita emban itu